Bab 321. Kompresi ruang. Kekosongan di sekitar Songxi memadat, dan tekanan yang mengerikan turun. Dia sekali lagi menjadi sasaran Sky Demon Saint. Songxi memandang Sky Demon Saint dengan ekspresi tenang. Apakah kamu seekor anjing? Kenapa kamu masih menggigitku? Thousand Faces, yang mengikuti di belakang, tercengang. Orang ini benar-benar berani memarahi Demon Saint? Mungkinkah dia tidak tahu tentang kata kematian? Orang ini benar-benar gila. Putri Wuxi, yang melarikan diri bersama penjaga roh, berkata dengan ekspresi aneh. Saya mengagumi keberaniannya. Wajah penjaga roh itu bergerak-gerak. Tidak hanya ekspresi mereka yang berubah ketika mereka mendengar itu, bahkan Kaisar Qian dan semua orang yang hadir di Great Qian pun tercengang. Awalnya, hati mereka terasa berat karena kelahiran Demon Saint, dan mereka merasa seperti akan dimusnahkan. Sekarang, mereka terjebak antara tawa dan air mata oleh kata-kata Songxi. Apakah ini orang yang menyebabkan kekacauan di pertemuan Langya Immortal Dao? Dia cukup berani. Dia masih berani memprovokasi kita saat ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa ini adalah pertemuan Dao abadi yang dilindungi oleh aturan? Ketika para ahli dari kedua belah pihak melihat ke arah Songxi, orang suci iblis langit malah tertawa. Menarik. Seorang kaisar iblis berani menjadi begitu sombong. Apakah aku sudah tua atau kamu gila? Dengan ketukan jarinya, cahaya iblis tiba-tiba merobek kehampaan dan menembus Songxi. Kekuatan serangannya memang kuat. Tidak buruk. Songxi tampak puas. Dia dibunuh lagi dan mayatnya jatuh. Sky Demon Saint membuka mulutnya, dan kekuatan isap yang kuat dilepaskan. Itu melilit tubuh Songxi, bersiap untuk melahapnya dalam satu gigitan. Saat makanan hendak masuk ke mulutnya, pemandangan aneh muncul. Tubuh Songxi tiba-tiba menghilang. Kali ini, bahkan orang suci iblis langit pun terkejut. Pengganti lain. Astaga! Songxi muncul di samping, tanpa terluka. Dia memandang Sky Demon Saint dengan acuh tak acuh. Sebaiknya kau bersikap baik. Saat aku mengeluarkanmu, kamu harus patuh. Jadilah anjing yang baik dan jangan menggigit atau menggonggong. Banyak orang melebarkan mata dan merasa seperti disambar petir. Apakah aku salah dengar? Seorang kultivator jiwa yang baru lahir benar-benar menyebut Demon Saint sebagai anjing? Gila, ini gila. Sebenarnya ada orang yang sombong di dunia ini. Bahkan jika dia mati, apa yang dia katakan mungkin cukup untuk meninggalkan sejarah kelam, apalagi apa yang dia lakukan. Sekelompok orang tidak bisa tidak mengeluh. Sangat bagus. Sudah lama sekali aku tidak bertemu orang sepertimu yang pantas mati. Kemarahan di mata orang suci iblis langit meletus seperti gunung berapi. Astaga! Dia langsung muncul di samping Songxi. Dia sangat cepat sehingga Songxi hanya bisa melihat bayangannya. Melihat pihak lain menamparnya, Songxi tidak mundur dan memukulnya kembali. Kekuatan 6 jalan reinkarnasi terkondensasi di tinjunya, dan esensi, Ki, dan rohnya menyatu menjadi satu, meletus dengan serangan paling kuat. Ledakan! Kekuatan Songxi hancur seperti gelembung. Dia ditampar ke tanah, menciptakan lubang pembuangan. Dampak yang mengerikan menyebabkan seluruh kota kekaisaran bergetar. Songxi, yang terluka parah, menyadari bahwa lengannya patah dan persendiannya terkilir. Kekuatan tabrakan itu menghancurkan organ dalamnya. Sebelum dia bisa memuntahkan beberapa suap darah, Sky Demon Saint sudah menyusul. Tulangmu cukup kuat. Sambil tertawa dingin, Santo Iblis Langit meremukkan leher Songxi dan mengangkat kepalanya. Saat Songxi dihancurkan sampai mati, dia menyeringai dan berkata, tulang anjingmu cukup kuat. Tubuhku sebenarnya bukan tandinganmu. Masih keras kepala? Cahaya iblis meletus dari tangan Saint Iblis Langit saat kekuatan pemutusan spasial meletus, mengiris jiwa baru lahir Songxi menjadi beberapa bagian. Setelah menggunakan kekuatan penekan absolutnya untuk membunuh Songxi, Sky Demon Saint tidak terburu-buru memakannya kali ini. Dia diam-diam menatap mayat Songxi. Segera, pupil matanya mengerut saat dia melihat Songxi menghilang dengan matanya sendiri. Matanya dalam. Setelah dia mati, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Ini berarti metode orang ini sangat brilian. Ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Setelah menunggu Songxi bangkit kembali, Sky Demon Saint bertanya, siapa sebenarnya kamu? Aku tuanmu. Apakah kamu bersedia menjadi anjingku?
Songsi balik bertanya, memprovokasi pihak lain untuk terus membunuhnya. Jangan berpikir bahwa kamu bisa melawanku hanya karena kamu memiliki teknik pelepasan cangkang jangkrik emas. Orang suci iblis langit menangkap Songsi, dan kekuatan penekan turun, membekukan Songsi di tempat. Dia tidak membunuh Songsi lagi. Sebaliknya, dia menyegel Songsi dengan kekuatan ruang dan berkata dengan acuh tak acuh, saat itu, ketika aku juga tidak bisa membunuh orang itu, maka aku memilih untuk menyegelnya. Anda harus menikmati perawatan ini hari ini. Songsi sedikit terkejut. Reaksi orang ini sangat cepat. Dia telah memilih untuk menyegelnya untuk ketiga kalinya untuk menghadapinya. Bahkan jika dia meminta Ragnarok untuk sementara waktu melepaskan diri dari crowd control, lawannya sangat cepat. Jika mereka benar-benar bertarung, pihak lain kemungkinan besar akan mengetahui kelemahannya dan menahannya. Dia tidak akan menggunakan kartu truf terakhirnya untuk saat ini. Dengan mengingat hal ini, Songsi tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan hati-hati merasakan kekuatan di sekitarnya. Ini harus menjadi kekuatan spasial. Selama seseorang cukup kuat, mereka bisa mengendalikan atau menghancurkannya. Saya bisa menggunakan Sutra Void untuk berkultivasi. Jika saya bisa mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk melepaskan diri dari segel spasial, akan ada lebih banyak ruang bagi saya untuk berbalik. Ketika Songsi dipaksa untuk memahami Sutra Void, orang suci setan langit meraih Songsi dengan ekspresi dingin. Kekosongan itu berputar, dan Songsi tampak menyusut. Dalam sekejap mata, Songsi telah menjadi sebesar boneka. Pada akhirnya, dia menyusut menjadi manik-manik dan disingkirkan begitu saja. Kompresi spasial. Kemampuan iblis ini di atas rata-rata bahkan di alam pemurnian kekosongan. Ketika Putri Wu 11 melihat metode Sky Demon Sen, dia memikirkan deskripsi di buku kuno dan hatinya tenggelam. Kaisar Qian tidak bergerak. Dia menatap Sky Demon Sen yang agresif. Anda telah ditekan selama lebih dari 10.000 tahun. Dunia ini sudah semakin mengalami kemunduran. Saya sarankan Anda kembali. Tidak perlu berjuang untuk menjadi raja di tempat terpencil seperti kita. Apakah kamu berhak mengatakan hal seperti itu kepadaku? Sky Demon Sen berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Kamu hanya layak dijadikan makanan. Secara kebetulan, apa yang saya makan di sana tadi semuanya adalah makanan kelas rendah. Barang bermutu tinggi sepertimu seharusnya terasa lebih enak. Makanan? Kaisar Qian bergumam, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat bagaimana seseorang yang hanya layak menjadi makanan bisa membunuh Demon Sen sepertimu. Bentuk formasi pertempuran dan bunuh iblis. Segera setelah dia selesai berbicara, suara yang melonjak muncul dari sekeliling. Ya. Pada suatu saat, 100.000 tentara telah berkumpul di dekatnya. Setelah Kaisar Qian memberi perintah, moral tentara melonjak. Naga Qi melonjak ke segala arah seperti sungai yang menyatu. Menyatu menjadi naga hitam yang mencapai langit. Kekuatan dari 100.000 tentara berkumpul menjadi satu, mengguncang langit dan bumi. Aura agungnya membuat Sky Demon Sen sedikit menyipitkan matanya. Kaisar Qian mendarat di kepala naga itu dalam sekejap, dan naga hitam itu langsung tampak hidup. Sepasang cahaya keemasan muncul dari matanya, dan ia segera berenang menuju Sky Demon Sen. Tidak peduli berapa banyak semut yang ada, mereka tetaplah semut. Orang suci setan langit bersikap menghina. Kukunya yang tajam bersinar dengan cahaya iblis saat dia mengangkat tangannya dan menebas dengan kejam. Ruang tiba-tiba terbelah menjadi dua. Ruang retak itu bahkan lebih mengerikan daripada pedang spiritual yang paling tajam. Ia langsung membelah naga hitam di atas kepalanya. Kaisar Qian gemetar hebat dan langsung terdorong mundur. Naga hitam yang dibentuk oleh perpaduan pasukan bergetar. Ketika masih berjarak 100 kaki dari Sky Demon Sen, ia runtuh dan hancur berkeping-keping. PFFT. Kaisar Qian memuntahkan seteguk darah dan melihat luka di tubuhnya. Situasi ini tidak dapat dibayangkan. Baru saja, dia melihat hantu tua berjubah darah itu baik-baik saja bahkan setelah memprovokasi iblis ini dengan santai. Mengapa dia tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari iblis ini bahkan setelah mengerahkan kekuatan 100.000 pasukan? Bab 322. Sedikit OCD. Dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Demon Sen ini jelas melemah hingga ekstrim, tetapi jarak antara dia dan Demon Sen ini masih seperti jurang.
Hanya ada perbedaan besar antara alam transformasi jiwa dan alam pemurnian kekosongan. Apakah perbedaannya begitu besar sehingga kekuatan pasukan yang berjumlah ratusan ribu orang tidak dapat mengimbanginya? Mata Wu sebelah seperti matahari. Dia mengetahui alasan mengapa serangan gabungan itu gagal. Perubahan kuantitatif tidak bisa menutupi perbedaan kualitatif. Yang terpenting, metode yang dia gunakan untuk menembus ruang bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh kekuatan manapun di bawah alam pemurnian kekosongan. Dia menghela napas dalam hatinya. Berapa banyak kekuatan di dunia ini yang dapat menahan kekuatan luar angkasa? Berapa banyak benda yang dapat menahan retakan spasial? Setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang bisa menandinginya, bahkan keberadaan aneh seperti Song Si pun tidak. Saat memikirkan hal ini, dia melihat ke lengan baju Sky Demon Saint. Orang ini telah terhapus seperti bola. Dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri. Dibandingkan dengan Wuxi yang masih bisa berpikir dengan tenang, banyak orang di Great Qian sudah ketakutan. Di ketenteraan, beberapa orang terus muntah darah akibat serangan balik tersebut. Ada banyak orang dengan ekspresi ketakutan, dan semangat mereka sudah goyah. Di sisi lain, pihak kultus iblis langit memasang ekspresi puas diri, seolah-olah mereka mengangkat kepala setinggi-tingginya. Bahkan ada beberapa pendukung yang berfantasi untuk menghancurkan seluruh kota sepanjang tahun ini dan membiarkan kultus setan langit mengambil keputusan. Menghadapi ketakutan, Sky Demon Saint tertawa dengan nada menghina. Semut adalah semut. Mereka hanya layak menjadi makanan. Dia membuka mulut dan menghisap. Cahaya iblis berubah menjadi mulut yang gelap gulata. Kekuatan isapnya membentuk angin puyuh hitam yang menyapu banyak orang ke dalam mulut. Ah! Saya tidak ingin dimakan. Mereka yang tersedot semuanya bertenaga. Mereka biasanya berstatus tertentu, tetapi saat ini, mereka berteriak ketakutan. Jiwa mereka tersedot keluar dari tubuh mereka, dan mereka tidak punya harga diri lagi. Saat orang suci iblis langit hendak memanfaatkan orang-orang ini yang ketakutan hingga kehabisan akal untuk makan sepuasnya, semburan api tiba-tiba meletus dari pinggangnya. Di tengah kobaran api, terdengar dengungan pedang samar menggema. Kekuatan tajam dan panas yang dipenuhi dengan kekuatan ledakan tiba-tiba muncul. Ekspresi orang suci iblis langit berubah drastis saat rasa tidak percaya muncul di matanya. Sudah terlambat untuk menghindar, karena serangan itu meledak tepat di samping tubuhnya. Retakan muncul di angkasa. Song Si menikam keahliannya dengan kekuatan yang kuat. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang api yang tidak dapat dihentikan. Puci! Tubuh Sky Demon Saint bergetar hebat saat jantungnya tertusuk oleh pedang yang menyala-nyala. Song Si memegang pedang roh dan menembak dari belakangnya dengan berlumuran darah hitam. Pedang Ki dan api sejati yang tertinggi di tubuhnya telah habis. Song Si mendarat ribuan kaki jauhnya. Dia berkeringat deras sambil mengutuk, pertahanan orang ini sangat kuat. Aku sudah sangat lelah karena serangan diam-diam dengan kekuatan penuh. Ketidakkuasaannya terlihat jelas seperti siang hari. Pada saat ini, semua orang menatap kosong ke arah Sky Demon Saint yang terluka parah. Anehnya, lingkungan sekitar sangat sunyi. Jika orang-orang di dunia ini mengutuk, semua orang akan langsung mengutuk mereka. Sedetik yang lalu, Saint Demon Langit telah membelah ruang hampa dengan satu serangan, mematahkan serangan gabungan dari dua kultivator Kaisar Qian. Api iblis membubung ke langit, mendominasi segalanya. Namun pada saat ini, hanya beberapa menit kemudian, dia terluka parah oleh seorang kultivator tingkat rendah yang telah disegel. Tidak peduli berapa lama orang-orang yang hadir hidup, mereka belum pernah melihat pembalikan peran seperti itu. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang akan dimakan oleh orang suci iblis langit. Saat mereka selamat dari bencana tersebut, mereka semua menjadi sangat berterima kasih kepada Song Si. Dia benar-benar melukai Demon Saint. Tatapan Wu-11 tertuju pada Song Si dan dia tidak bisa memalingkan muka sejenak. Belum lagi yang lain, bahkan Sky Demon Saint menatap dadanya dengan linglung. Lubangnya sedikit hangus, dan darah ungu kehitaman mengalir keluar. Seolah-olah dia sedang mengejeknya karena disakiti oleh mangsanya. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Pedang apiku rasanya enak, kan? Song Si menyeringai puas. Kali ini, dia benar-benar harus pamer. Bagaimanapun, dia telah melintasi dua alam besar dan melukai orang ini meskipun telah disegel. Izinkan saya menjelaskan prinsipnya kepada Anda. Pedangku sangat tajam dan pedang dengan api bahkan lebih tajam lagi.
Oleh karena itu, mudah untuk menembus tubuh iblismu. Song Si dengan sengaja mengambil posisi. Mata orang suci iblis langit tampak gelap saat dia berbalik dan menatap tajam ke arah Song Si. Bagus, sangat bagus. Aku tidak menyangka kamu bisa menembus segel spasial. Dia ingin segera keluar, tapi tubuhnya gemetar dan auranya tiba-tiba mulai melemah. Pupil matanya mengerut ketika dia menyadari bahwa kondisinya semakin memburuk. Dia awalnya berada di ujung talinya. Meskipun bawahannya telah memberinya kekuatan untuk diisi kembali dan dia telah memakan beberapa Naschen Souls, dia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya untuk melarikan diri hingga melawan orang ini. Hal ini terutama terjadi ketika dia berperang melawan pasukan petani. Sepertinya dia dengan mudah menghancurkan serangan gabungan itu, tapi kenyataannya, dia telah menghabiskan energi paling banyak. Akibatnya, dia tidak punya banyak kekuatan untuk memblokir serangan diam-diam orang ini sekarang. Pada akhirnya, dia hanya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Dia awalnya mengira bahwa dia telah menakuti semut-semut ini dan bisa makan lengkap, tetapi dia sebenarnya diganggu oleh orang ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kemarahan di hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak membara. Untuk pertama kalinya, dia meledak dengan niat membunuh yang dingin. Ayo, jangan marah. Datang dan pukul aku. Song Si tahu bahwa Saint Iblis Langit sedang tidak dalam kondisi baik, jadi dia terus memprovokasi dia. Mati untukku. Orang suci Iblis Langit menjadi marah karena merasa terhina. Tubuh fisiknya terluka, jadi dia tidak terus menyerang dalam pertarungan jarak dekat. Sebaliknya, dia menggesekkan cakarnya, dan 3 retakan spasial muncul. Ci. 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 Song Si dipotong menjadi 3 bagian, dan bahkan jiwa-jiwa baru lahirnya dipotong menjadi beberapa bagian oleh kekuatan spasial. Setelah mengerahkan kekuatannya dengan paksa, tubuh Sky Demon Saint bergoyang dan kondisinya memburuk. Mata Kaisar kian berbinar saat dia melihat sebuah peluang. 8 kelompok, dengarkan. Bentuk formasi pembunuhan Asura. Niat membunuh langsung melonjak ke langit dan berkumpul menuju Kaisar Kian. Dunia berubah menjadi merah darah, seolah-olah telah berubah menjadi medan perang Asura. Orang suci Iblis Senior. Ekspresi yang mulia Iblis Yuhua berubah. Haruskah kita mundur dulu? Sebelum dia bisa menjawab, api muncul lagi di belakang punggung Sky Demon Saint. Dengan kepulan, lubang berdarah muncul. Ternyata Song Si telah memilih untuk bangkit kembali di belakang Sky Demon Saint dan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam lainnya. Kali ini, karena kondisi Sky Demon Saint lebih buruk, lebih mudah bagi Song Si untuk menembus tubuhnya. Anda! Orang suci Iblis Langit memuntahkan seteguk besar darah. Dia tidak menyangka Song Si akan melakukannya lagi. Saya sedikit obsesif-kompulsif. Melihatmu terlalu kesepian dengan hanya 1 lubang berdarah, sebaiknya aku memberimu 1 lubang lagi. Song Si tersenyum dan melihat kedua lubang berdarah di kiri dan kanan Sky Demon Saint. Lihat, seberapa simetrisnya sekarang? Itu sempurna. Mengabaikan ekspresi tidak sedap dipandang dari orang suci Iblis Langit, Song Si mendecakkan lidahnya dengan heran. Di mana hatimu? Mengapa aku tidak menghancurkannya sekeras apapun aku berusaha? Mungkinkah itu di tengah? Kesal. Teriakan marah meledak. Api iblis menari-nari di samping Song Si saat cakar tajam dengan kekuatan penghancur mencengkeram bagian atas kepalanya. Song Si melakukan serangan balik. Dengan keras, dia hanya terlempar ke belakang tetapi tidak terluka. Orang yang menyerang bukanlah orang suci Iblis Langit yang sepertinya akan mati, melainkan yang mulia Iblis Yuhua. Dia muncul di samping Sky Demon Saint dalam sekejap dan menatap Song Si dengan heran. Dia tidak menyangka orang ini begitu kuat sehingga dia bisa menahan serangan kekuatan penuhnya dengan mudah. Tidak heran dia bisa melukai Demon Saint. Hantu tua membekukan darah, apakah kamu masih anggota kultus iblis? Beraninya kamu menyakiti Demon Saint? Menghadapi pertanyaan itu, Song Si berkata dengan tenang, maaf, tapi meskipun aku dari kultus iblis, aku bukan dari kultus iblis langitmu. Saya tidak tertarik melihat Demon Saint ini memakan orang. Bab 323. Pembalikan peran. Haha, hantu tua berjubah darah, lumayan. Kaisar Kian tertawa keras. Kekuatan membunuh yang mengerikan berkumpul di tombak di tangan, menyebabkan matahari dan bulan berubah warna.
Kekuatan langit dan bumi mendidih dan kekosongan terus-menerus terdistorsi. Sky Demon Saint, jadi bagaimana jika kamu melarikan diri? Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Di tengah tawanya, mata Kaisar Qian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia siap untuk secara pribadi menyingkirkan iblis ini. Saat itu, dia pasti akan meninggalkan warisannya dalam sejarah. Langit dan bumi berguncang. Semangat pasukan Qian besar melonjak saat mereka bersiap untuk membunuh iblis itu. Tak seorang pun dari kultus setan langit bisa tertawa lagi, dan ekspresi mereka membeku. Siapakah situasi yang akan berubah begitu cepat? Mereka sudah lama tidak menjadi pusat perhatian, tapi mereka sudah hampir dikalahkan. Demon Saint, masalahnya tidak baik. Kita harus pergi, kata Yang Mulia Iblis Yuhua dengan suara yang dalam. Sky Demon Saint baru saja melarikan diri dan kondisinya tidak baik. Dia tidak berencana untuk tinggal lama. Dan sekarang dia menderita kerugian besar, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Hantu tua itu membekukan darah kan? Aku akan mengingatmu. Orang suci iblis langit menutupi lukanya dan menatap Song Si dengan penuh kebencian. Aku pasti akan memanjangkan seluruh klanmu, memakan dagingmu, dan memakan jiwamu. Ayah, aku sangat takut. Song Si mencengkeram dadanya dan berkata dengan licik, kamu harus menggunakan tanganmu yang lain untuk menutupi lubang berdarah di sebelah kananmu agar simetris. Rambut orang suci iblis langit seketika berdiri tegak. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu sebelumnya. Kalau bukan karena kondisinya yang sangat memprihatinkan, dia sangat ingin segera menumpas manusia hina ini. Memperkenalkan. Di langit, tombak berwarna darah telah selesai mengembun dan memicu ke dalam suara gemuruh. Ekspresi orang suci iblis langit sedikit berubah. Baru saja, dia mampu menerobos serangan gabungan tersebut. Saat ini, menghadapi serangan yang lebih kuat ini, dia sudah tidak berdaya. Ayo pergi. Dia merobek Void dan pergi tanpa mempedulikan siapapun. Yang Mulia Iblis Yuhua mengikuti dari belakang. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya bisa mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Memperkenalkan. Tombak berwarna darah itu sangat besar. Ketika itu mengenai tempat mereka berdua berada, itu menghancurkan ruang. Tanahnya seperti kertas. Setelah ditusuk, tanah menyebar ke segala arah seperti tsunami. Song Si mundur 10.000 kaki dengan satu langkah untuk menghindari gempa susulan. Dia mengerutkan kening saat dia melihat serangan itu. Ini lebih kuat dari naga hitam yang mereka kentalkan tadi. Saya kira mereka masih memiliki beberapa kartu truf. Badai kacau terus menyebar. Di kejauhan, beberapa bangunan yang semula hancur langsung menjadi debu. Illuminate tersapu, dan radius 10.000 kaki dihancurkan dengan tanah. Dari langit, orang dapat melihat bahwa tembok kota di samping penjara surgawi telah lenyap, dan sebagian besar kota kekaisaran telah dihancurkan. Di tengah badai energi, lebih banyak retakan muncul di ruang retak setelah terkena dampaknya. Namun, di kedalaman kehampaan yang gelap gulita, tidak ada lagi dua iblis. Dia tidak mengejar. Belum lagi pembangkit tenaga listrik kultus setan langit, dia baru saja menggunakan Ragnarok untuk melarikan diri. Jika dia mengejarnya, dia tidak akan bisa membunuh Sky Demon Saint dan malah akan terjebak. Setelah sekitar 100.000 tentara melepaskan kekuatan mereka dalam putaran serangan ini, banyak orang pingsan dan duduk di tanah, terengah-engah. Yang jelas, sulit bagi mereka untuk melancarkan serangan ketiga dalam waktu singkat. Ayo pergi. Ini sudah berakhir. Kita harus menunggu sampai Demon Saint pulih. Orang-orang dari kultus setan langit bingung dan menggunakan segala macam metode untuk melarikan diri, berpencar seperti burung dan binatang. Mereka semua bertanggung jawab atas pelarian mereka sendiri dan tidak memiliki aturan apapun yang harus dipatuhi. Kelihatannya agak kacau. Faktanya, sebagian besar orang dari sekte iblis berhati dingin. Mereka tidak akan saling membantu untuk melarikan diri. Sebaliknya, mereka akan bersaing untuk melihat siapa yang bisa melarikan diri lebih cepat. Mereka yang lambat tentu saja akan dirugikan. Tidak ada yang akan mengasihani mereka bahkan jika mereka mati. Untungnya, pasukan kultivator dari Great Qian tidak memiliki banyak kekuatan untuk mengejar para kultivator kultus setan langit. Sulit untuk menghentikan kepergian orang-orang ini secara efektif. Astaga! Seberkas cahaya menerobos dan Kaisar Qian mendarat di tengah badai. Ekspresinya tidak bagus. Dia menatap celah spasial. Dia kabur, sialan. Dia dapat dengan mudah merobek ruang terbuka dan pergi.
Kamu ingin membunuhnya dengan serangan bodohmu? Songsi mengerucutkan bibirnya. Jika gerakan kaki teleportasi ilahi miliknya dianggap hanya meminjam kekuatan ruang, maka yang dilakukan oleh orang suci iblis langit adalah menggunakan kekuatan ruang secara langsung. Kecuali dia memiliki cara serupa, tidak mungkin dia bisa mengejar ketinggalan. Setidaknya, serangan yang kuat namun tidak fleksibel tadi tidak ada gunanya. Itu hanya menghancurkan lebih banyak bangunan. Dia melihat ke tanah yang rusak dan berkata, kamu harus bertugas mencuci tanah. Kaisar Qian memandang Songsi dengan dingin. Mengapa kamu di sini? Dia tidak punya waktu untuk memahami situasinya dan tidak tahu bahwa Songsi ada hubungannya dengan pelarian Demon Saint. Kamu menangkap pembantuku. Jika aku tidak datang, bukankah aku akan mengecewakan pengaturanmu? Songsi mencibir. Dia benar-benar tidak merasa bersalah karena melepaskan Sky Demon Saint kali ini. Jika bukan karena rencana orang-orang dari Great Qian, ini tidak akan terjadi. Setidaknya, dia tidak akan merasa bersalah terhadap keluarga kerajaan Qian. Paling-paling, mereka akan merasa malu karena melibatkan orang yang tidak bersalah. Kaisar Qian mengerutkan kening dan menatap Songsi dengan ketakutan. Ketika dia berpikir tentang bagaimana orang ini tidak terluka dari serangan yang mulia iblis Yuhua dan bahkan bisa secara diam-diam menyerang orang suci iblis langit, dia tidak bisa lagi mendominasi seperti sebelumnya. Kekuatan orang ini mungkin tidak lebih lemah darinya dan dia tidak pernah bisa membunuhnya. Jika dia punya pilihan, dia tidak ingin bermusuhan dengannya. Saat dia hendak mengubah kata-katanya, seorang penjaga roh terbang dan melaporkan, Yang Mulia. Dialah yang membantu kultus setan langit menyelamatkan Demon Saint. Apa? Ekspresi Kaisar Qian jelek. Jadi kamu pelakunya? Itu bukan aku. Jika saya menyelamatkannya, apakah saya akan melawannya? Melukainya dengan parah. Hampir memberimu kesempatan untuk menghabisinya? Songsi langsung membantahnya. Dia tidak mau disalahkan, jadi lebih baik disingkirkan saja. Omong kosong. Di penjara surgawi, Anda mengatakan bahwa Anda akan membantu 1000 wajah menyusup ke tingkat terakhir penjara surgawi. Balas penjaga roh. Saya tidak mengatakan bahwa saya di sini hanya untuk menyelamatkan pembantu saya. Manajemen internalmu tidak cukup ketat dan kamu menyalahkanku karena membiarkan kultus setan langit menyusup? Songsi mencibir, menolak mengakuinya sama sekali. Dia menanya yang lain, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika saya benar-benar membantu orang suci iblis langit melarikan diri, apakah saya akan hampir membunuhnya? Orang-orang di sekitarnya mengangguk dan menggelengkan kepala. Mereka awalnya bersiap untuk marah karena hantu tua berjubah darah ini sebenarnya adalah kaki tangan dari kultus setan langit, tapi sekarang, mereka merasa sepertinya tidak seperti itu. Bagaimanapun, mereka memang telah melihat Sky Demon Saint hampir bertarung sampai mati dengan mata kepala mereka sendiri. Terutama orang yang diselamatkan Songsi dari mulut orang suci iblis langit, dia berbicara mewakilinya. Jubah darah senior tidak bisa menyelamatkan iblis itu lalu ingin membunuhnya. Bukankah itu bodoh? Dalam hal ini, hantu tua berjubah darah jelas merupakan orang baik. Itu benar. Jika bukan karena dia, banyak dari kita akan dimakan oleh Demon Saint itu. Penjaga roh menjadi marah ketika mendengar itu. Bagaimana orang ini membalikan perannya begitu cepat? Cukup, ini salah paham. Dia di sini untuk menyelamatkan pelayannya dan kebetulan bertemu dengan kultus iblis langit yang menyelamatkan Demon Saint itu. Putri U11 berjalan mendekat. Tidak hanya itu, dia bahkan membantu kami. Jika bukan karena dia melukai Saint iblis langit dengan parah, iblis itu kemungkinan besar masih berperilaku buruk di sini. Putri, kamu? Ekspresi penjaga roh berubah. Dia tidak menyangka Putri Wuxi akan membelanya. Kaisar Qian memegang tangannya dan menatap Songsi dalam-dalam. Kalian bisa pergi dulu. Masalah ini akan berakhir di sini. Karena Anda telah mengambil tindakan pada saat kritis seperti itu, Kian Besar telah mengumumkan bahwa kami tidak akan lagi bermusuhan dengan Anda. Songsi tampak puas dan memuji, seperti yang diharapkan dari penguasa suatu negara. Kamu masih cukup berani. Wuxi, kamu bahkan lebih baik. Songsi melawan bisa Qian, tapi dia tidak ingin menjadi pengkhianat bagi seluruh umat manusia. Jadi dia harus memutarbalikkan kebenaran dan dia pasti punya hak untuk melakukannya. Mendengar diskusi semua orang, kehalusan Songsi memperhatikan bahwa pendapat semua orang berubah. Dia diam-diam memuji dirinya sendiri karena pandai berbicara omong kosong.
Dia merasa jika dia memanfaatkan kesempatan hari ini, dia akan mampu mengubah efek negatif yang dibawa oleh identitas hantu tua berjubah darah kepadanya. Dia memukul saat setrika masih panas. Jika kamu benar-benar ingin memanggilku dengan hormat, tolong panggil aku Dewa Abadi. Kaisar Qian menyipitkan matanya. Ini adalah identitasmu yang sebenarnya, kan? Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Mulai sekarang, gelar hantu tua berjubah darah akan hilang sama sekali. Hanya akan ada Tuan Muda Song, Penatua Song, dan Raja Abadi. Dengan tangan di belakang punggung, Song Si berbalik dan berjalan ke kejauhan. Kerumunan di belakangnya saling berbisik dan lambat laun menjadi gaduh. Apa maksudmu? Kenapa dia tidak disebut hantu tua berjubah darah lagi? Tidakkah kamu mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari makhluk abadi dan bukan hantu tua berjubah darah? Jadi dia memberi dirinya gelar baru yang disebut Dewa Abadi yang sempurna. Gelar ini memang jauh lebih mendominasi dibandingkan hantu tua berjubah darah. Saya akan memilih ini juga. Di reruntuhan, banyak pembudidaya menyaksikan Song Si pergi. Beberapa mengaguminya, sementara yang lain memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama Tuan Muda Song dan Dewa Kesempurnaan Abadi akan bergema di seluruh benua dan hantu tua berjubah darah akan menjadi masa lalu. Song Si meninggalkan kota kekaisaran dalam beberapa langkah dan berbalik untuk melihatnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jangan khawatir. Masalah yang saya keluarkan akan teratasi cepat atau lambat. Sky Demon Saint, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Jika kamu ingin membuat kekacauan di kampung halamanku, aku tidak keberatan membuatmu lelah sampai mati. Karena itu, Song Si mengeluarkan kapal terbang dan bersiap untuk bertemu dengan Bai Xiaoqin dan yang lainnya. Dalam perjalanan, dia menemukan sekelompok petani bergegas ke kota kekaisaran. Ketika mereka melihat sosok di antara mereka segera berhenti. Dia menggunakan Divine Teleportation Footwork dan tiba di depan tim dalam sekejap mata. Siapa? Raja Pedang Langit Zenith, yang melakukan perjalanan dengan sekuat tenaga, merasakan bahayanya. Dia berteriak dan berhenti dengan hati-hati. Melihat bahwa itu adalah Song Si, beberapa informasi bergema di benaknya, dan keringat dingin muncul di dahinya. Belum lama ini, orang ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, tetapi sekarang, menghadapinya, jiwanya gemetar. Jangan gugup. Aku tidak bermaksud jahat. Song Si menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Raja Pedang Langit Zenith, dia merasa sedikit emosional. Kembali ke Pegunungan Seribu Racun, pedang orang ini merobek langit dan terasa sangat mendominasi dan kuat. Kini, dalam waktu sesingkat itu, pihak lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Dia memandang seorang wanita heroik dengan temperamen dunia lain di tim. Aku di sini untuk mengembalikan pedangmu hari ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang spiritualnya dan melemparkannya ke Chen Yiling, yang dalam keadaan linglung. Kau mengembalikannya padaku? Chen Yiling merasa itu sedikit tidak nyata. Saat itu, ketika pedangnya direnggut oleh pria ini, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Pedangmu telah membantuku beberapa kali. Ini cukup berguna. Ini adalah hadiah karena mengizinkan saya menggunakannya. Song Si mengeluarkan cincin penyimpanan dengan beberapa sumber daya budidaya di dalamnya. Sampai jumpa lagi. Dengan itu, sosoknya tiba-tiba menghilang. Jika bukan karena suaranya yang bergema, orang akan mengira dia tidak pernah muncul. Chen Yiling memegang cincin penyimpanan dan pedang spiritual dengan bingung. Dia merasakan suhu di sana dan entah kenapa, dia merasa sedikit kecewa. Zeng zeng. Pedang spiritual itu bersenandung pelan. Dia tidak tahu apakah dia enggan berpisah dengan Song Si, pengguna sementara, atau menghibur pemilik aslinya. Setelah memastikan Song Si telah pergi, Raja Pedang Langit Zenith menghela nafas lega dan berkata, aku ingin tahu bagaimana keadaan kota kekaisaran. Mungkin sudah terlambat bagi kita untuk membangun kembali. Tiba-tiba, tanda di pinggangnya menyala dan sebuah pesan datang. Setelah bersamanya, dia mendongak kaget. Kota ini sebenarnya aman untuk saat ini. Terlebih lagi, nama orang ini adalah Tuan Muda Song dan Tuan yang sempurna abadi. Dia bukan hantu tua berjubah darah? Bab 324. Reinkarnasi dari dewa yang abadi dan abadi. Kata-katanya pada dasarnya tunduk. Dia tidak ingin berdiskusi dengan Song Si lagi.
Mereka sedang tidak mood untuk bertarung sekarang. Ancaman terbesar tetaplah Sky Demon Saint. Setelah kekuatan pulih dan kembali lagi, mereka tidak akan punya cara untuk menghadapinya saat ini. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang mendapat manfaat jika mereka bertarung dengan hantu tua berjubah darah. Terlebih lagi, kemampuan hantu tua berjubah darah itu aneh. Jika mereka bisa bekerja sama, mereka mungkin bisa mendapatkan pekerjaan lain yang mampu di waktu lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dia diam-diam setuju dengan kebenaran bahwa pihak lain telah menyimpang dan tidak ingin mendorong orang tersebut ke pihak yang berlawanan. Kaisar kian bijaksana. Songxi sangat puas dan merasakan pencapaian. Menurutnya, menggunakan tindakan dan kata-kata untuk menyelesaikan kesalahan besar ini lebih menarik daripada meninggalkan 2 lubang berdarah untuk Sky Demon Saint. Mungkin inilah inti sebenarnya dari tenggelam. Selama dia mau, dia bisa mengubah segala sesuatu yang tidak menguntungkannya. Ikuti novel saat ini di novelb.in.com. Apa pentingnya menyalahkan? Ekspresi penjaga roh berubah. Dia tidak bodoh. Setelah menyadari masalah tersebut, dia segera mundur dengan patuh. Songxi tidak masalah melanjutkan ini. Dia terkekeh dan berkata, di masa depan, selama kamu tidak memprovokasi saya, semuanya akan baik-baik saja. Kamu bahkan bisa memintaku untuk membunuh Demon Saint itu. Jika Tuan Muda Song benar-benar bisa menyingkirkan Demon Saint, aku, Wu Xi, akan menikahimu. Putri Wu 11 maju dan berbicara dengan terkejut lagi. Dia tahu bahwa kemampuan orang ini cukup efektif melawan Sky Demon Saint. Dia rela mengorbankan dirinya untuk memenangkan kerja sama pihak lain. Songxi memandangnya dari sudut matanya dan memandangnya dengan kagum. Berapa banyak perempuan yang rela mengorbankan sisa hidupnya demi kebaikan rakyat? Karena pihak lain berani berbicara, terlihat betapa berani dan berwawasan luas. Dia tersenyum. Saya tidak pernah menolak wanita cantik yang melemparkan dirinya ke arah saya. Kalau begitu, kamu harus bersiap untuk menikah. Kalau begitu, itu kesepakatan. Jika Tuan Muda dapat membunuh orang suci setan langit, Anda akan menjadi eksistensi seperti orang suci baru di dunia ini. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bisa menikah dengan Anda. Wu 11 tersenyum cerah. Matanya jernih dan tenang, dengan ketulusan. Dia sepertinya tidak berbohong. Kaisar Qian tidak mengatakan apapun. Saat ini, seseorang perlu meringankan hubungan kedua belah pihak. Pernikahan adalah metode yang umum. Apalagi putrinya tidak cukup bodoh untuk menikahi hantu tua ini secara gratis. Sebaliknya, dia menetapkan kondisi yang sangat tinggi. Bunuh orang suci setan langit? Ini merupakan tugas yang sangat sulit baginya. Bahkan mungkin mustahil. Bahkan jika dia memurnikan harta karun Luminous, tidak banyak harapan. Dia tidak mengira hantu tua berjubah darah bisa melakukannya. Meskipun pihak lain telah melukai orang suci iblis langit hari ini, itu karena orang suci iblis langit sudah berada di ujung tanduk dan kekuatannya tersisa kurang dari 10%. Jika pihak lain pulih ke puncaknya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuhnya. Akan lebih baik jika mereka bisa melindungi dirinya sendiri. Karena itu, dia diam-diam menyetujui perjanjian tersebut. Yang lain juga menganggap ini lelucon. Orang suci setan langit adalah eksistensi setingkat orang suci kuno. Bagaimana dia bisa begitu mudah dibunuh? Wu Xi, aku suka kalau kamu memanggilku Tuan Muda. Semuanya, ingatlah untuk memanggil saya Tuan Muda di masa depan. Jangan panggil aku hantu tua berjubah darah lagi. Aku adalah reinkarnasi dari makhluk abadi, bukan hantu tua berjubah darah omong kosong. Aku sudah membunuhnya. Kata-kata Songxi sangat mengejutkan. Ia langsung menyangkal identitas yang sudah lama ia gunakan. Reinkarnasi yang abadi. Kaisar Qian menyipitkan matanya. Jika kata-kata ini benar, maka berbagai kemampuan luar biasa orang ini jauh lebih masuk akal. Ekspresi semua orang berubah saat mereka melihat Songxi. Sebelumnya, dalam kesan mereka, dia adalah iblis yang melakukan segala jenis kejahatan dan menggunakan segala macam cara. Dia adalah tipe orang yang dibenci semua orang. Sekarang dia memiliki identitas seorang immortal yang berinkarnasi. Dia langsung merasa jauh lebih cerah dan lebih agung. Seolah-olah semua rumor sebelumnya menjadi positif. Jadi hantu tua berjubah darah tidak merasukinya tetapi mati di tangannya. Kemungkinan besar itulah yang terjadi.
Aku pernah melihat hantu tua berjubah darah sebelumnya, tapi dia jelas tidak begitu berani. Jika itu benar-benar hantu tua berjubah darah, dia pasti tidak akan menyerang dalam situasi seperti sekarang. Sebaliknya, dia akan tunduk pada Sky Demon Saint. Mendengar diskusi semua orang, kehalusan Song Si memperhatikan bahwa pendapat semua orang berubah. Dia diam-diam memuji dirinya sendiri karena pandai berbicara omong kosong. Dia merasa jika dia memanfaatkan kesempatan hari ini, dia akan mampu mengubah efek negatif yang dibawa oleh identitas hantu tua berjubah darah kepadanya. Dia memukul saat setrika masih panas. Jika kamu benar-benar ingin memanggilku dengan hormat, tolong panggil aku Dewa Abadi. Kaisar Qian menyipitkan matanya. Ini adalah identitasmu yang sebenarnya, kan? Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Mulai sekarang, gelar hantu tua berjubah darah akan hilang sama sekali. Hanya akan ada Tuan Muda Song, Penatua Song, dan Raja Abadi. Dengan tangan di belakang punggung, Song Si berbalik dan berjalan ke kejauhan. Kerumunan di belakangnya saling berbisik dan lambat laun menjadi gaduh. Apa maksudmu? Kenapa dia tidak disebut hantu tua berjubah darah lagi? Tidakkah kamu mendengar dia mengatakan bahwa dia adalah reinkarnasi dari makhluk abadi dan bukan hantu tua berjubah darah? Jadi dia memberi dirinya gelar baru yang disebut Dewa Abadi yang sempurna. Gelar ini memang jauh lebih mendominasi dibandingkan hantu tua berjubah darah. Saya akan memilih ini juga. Di reruntuhan, banyak pembudidaya menyaksikan Song Si pergi. Beberapa mengaguminya, sementara yang lain memiliki ekspresi yang rumit. Mereka tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, nama Tuan Muda Song dan Dewa Kesempurnaan Abadi akan bergema di seluruh benua dan hantu tua berjubah darah akan menjadi masa lalu. Song Si meninggalkan kota kekaisaran dalam beberapa langkah dan berbalik untuk melihatnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, jangan khawatir. Masalah yang saya keluarkan akan teratasi cepat atau lambat. Sky Demon Saint, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, enyahlah. Jika kamu ingin membuat kekacauan di kampung halamanku, aku tidak keberatan membuatmu lelah sampai mati. Karena itu, Song Si mengeluarkan kapal terbang dan bersiap untuk bertemu dengan Bai Xiaoqin dan yang lainnya. Dalam perjalanan, dia menemukan sekelompok petani bergegas ke kota kekaisaran. Ketika mereka melihat sosok di antara mereka segera berhenti. Dia menggunakan Divine Teleportation Footwork dan tiba di depan tim dalam sekejap mata. Siapa? Raja Pedang Langit Zenith, yang melakukan perjalanan dengan sekuat tenaga, merasakan bahayanya. Dia berteriak dan berhenti dengan hati-hati. Melihat bahwa itu adalah Song Si, beberapa informasi bergema di benaknya, dan keringat dingin muncul di dahinya. Belum lama ini, orang ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya, tetapi sekarang, menghadapinya, jiwanya gemetar. Jangan gugup. Aku tidak bermaksud jahat. Song Si menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Raja Pedang Langit Zenith, dia merasa sedikit emosional. Kembali ke Pegunungan Seribu Racun, pedang orang ini merobek langit dan terasa sangat mendominasi dan kuat. Kini, dalam waktu sesingkat itu, pihak lain bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawannya. Dia memandang seorang wanita heroik dengan temperamen dunia lain di tim. Aku di sini untuk mengembalikan pedangmu hari ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan pedang spiritualnya dan melemparkannya ke Chen Yiling, yang dalam keadaan linglung. Kau mengembalikannya padaku? Chen Yiling merasa itu sedikit tidak nyata. Saat itu, ketika pedangnya direnggut oleh pria ini, dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Pedangmu telah membantuku beberapa kali. Ini cukup berguna. Ini adalah hadiah karena mengizinkan saya menggunakannya. Song Si mengeluarkan cincin penyimpanan dengan beberapa sumber daya budidaya di dalamnya. Sampai jumpa lagi. Dengan itu, sosoknya tiba-tiba menghilang. Jika bukan karena suaranya yang bergema, orang akan mengira dia tidak pernah muncul. Chen Yiling memegang cincin penyimpanan dan pedang spiritual dengan bingung. Dia merasakan suhu di sana dan entah kenapa, dia merasa sedikit kecewa. Zeng zeng. Pedang spiritual itu bersenandung pelan. Dia tidak tahu apakah dia enggan berpisah dengan Song Si, pengguna sementara, atau menghibur pemilik aslinya. Setelah memastikan Song Si telah pergi, Raja Pedang Langit Zenith menghela nafas lega dan berkata, aku ingin tahu bagaimana keadaan kota kekaisaran. Mungkin sudah terlambat bagi kita untuk membangun kembali. Tiba-tiba, tanda di pinggangnya menyala dan sebuah pesan datang.
Setelah bersamanya, dia mendongak kaget. Kota ini sebenarnya aman untuk saat ini. Terlebih lagi, nama orang ini adalah Tuan Muda Song dan Tuan yang sempurna abadi. Dia bukan hantu tua berjubah darah? Bab 325. Batu Jiwa, Teknik Dewa Pedang Ethereal. Di luar gua ular putih, dua wanita anggun sedang berjalan-jalan. Salah satunya menggerahkan dan menawan, dengan sosok anggun. Dia berpakaian putih dan memancarkan aura abadi dan ki iblis. Dia sangat menawan. Dia adalah Yang Mulia Iblis Bai Yuer. Salah satunya tinggi dan ramping, dan matanya seperti air musim gugur. Dia juga berpakaian putih, dan auranya dingin dan halus. Dia adalah roh hantu, Bai Xiaoqin. Sister Qin, tinggallah bersamaku dengan damai dulu. Tuan muda pasti akan baik-baik saja. Jangan terlalu khawatir. Bai Yuer memegang tangan Bai Xiaoqin dan mereka tampak seperti saudara perempuan. Sulit membayangkan perbedaan besar dalam tingkat budidaya mereka. Saudari Yu, apakah penatua tinggal di sini selama periode waktu ini? Bai Xiaoqin tampak penasaran, tapi dia sebenarnya sedang menguji hubungan keduanya. Dia memang tinggal di sini untuk sementara waktu. Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Tuan muda mungkin merasa lebih aman di sini, jadi dia meminta saya untuk membawa Anda ke sini. Saat Bai Yuer mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya karena terkejut. Cahaya pedang emas menembus langit. Setelah menyadari siapa orang itu, dia tersenyum dan berkata, Tuan muda, Anda kembali secepat ini. Kenyataannya, dia baru saja pergi bersama Bai Xiaoqin ketika orang suci iblis langit melarikan diri. Pertempuran itu tidak memakan banyak waktu. Setelah aku kabur, aku langsung pergi ke sini. Seharusnya aku memberi jimat komunikasi, jadi tidak perlu berlarian. Suara Songxi berasal dari pancaran pedang. Dia mendarat di tanah dan seorang pria tampan keluar. Temperamennya maskulin. Dia memiliki alis yang tajam dan mata berbintang. Otot dan tulangnya membawa cahaya ilahi, menjadikannya tampak spiritual dan seperti dunia lain. Seluruh tubuhnya seolah menyatu dengan langit dan bumi, membawa pesona yang unik. Bai Xiaoqin terpesona. Ini adalah suaminya. Dia terlalu luar biasa. Songxi membuka tangannya. Xiaoqin, datang dan peluk aku. Yang terakhir tersipu dan berlari dengan ringan. Dia dengan senang hati memeluk Songxi dan berkata dengan malu-malu, Elder. Kamu tidak perlu membayangkan pura lagi di masa depan. Cara Anda memanggil saya sebagai penatua agak kuno. Panggil aku suamiku di masa depan. Kata Songxi. Sebelumnya, ketika dia berada di sekte hantu surgawi, dia telah menggunakan identitas hantu tua berjubah darah. Untuk menipu orang lain, dia meminta Bai Xiaoqin untuk menyamar sebagai pelayan. Sekarang dia tidak perlu menemukan penatua di masa depan. Suami. Suami. Bai Xiaoqin membenamkan kepalanya di pelukan Songxi. Dia sangat malu. Songxi menunduk dan menatap Bai Xiaoqin. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Seperti inilah seharusnya wanita pertama yang disukainya. Meskipun dia tidak hidup, dia sangat puas. Orang tuaku punya selera yang bagus. Sekarang identitas saya dapat terungkap, izinkan saya membawa pulang istri saya. Memikirkan lelaki tua yang telah mengatur pertunangannya dengan Bai Xiaoqin, Songxi ingin mengunjunginya untuk pertama kalinya. Bai Yuer merasa iri dan dengan berani bertanya, Tuan muda, bolehkah saya memanggilmu suami juga? Belum. Anda tidak cukup berkualitas. Saat kamu hamil suatu hari nanti, aku akan memberimu status selir. Songxi menolak tanpa ragu-ragu. Dalam hatinya, Bai Yuer bahkan tidak sebanding dengan Liu Rusui. Saya pasti akan bekerja keras. Bai Yuer tidak marah. Dia tahu bahwa situasinya istimewa, tidak seperti Bai Xiaoqin yang atas perintah orang tuanya dan dijodohkan dengan Songxi. Selama Songxi memberinya kesempatan. Dia mengubah topik, Tuan muda, saya meminta anak-anak menyiapkan anggur yang baik dan buah-buahan rohani. Istirahat dulu. Ya, mari kita istirahat setengah hari, lalu pulang dan mengunjungi kerabat kita. Songxi memeluk pinggang Bai Xiaoqin. Yang terakhir ini seringan bulu. Bukan karena dia kurus dan lemah, tapi jiwanya sangat ringan. Dia memperkirakan Bai Xiaoqin memiliki berat kurang dari setengah tael dan bisa tertiup angin. Suamiku, apakah kita akan kembali ke kota Silken? Bai Xiaoqin bersandar di dada Songxi dan bertanya.
Ya, kamu adalah istriku. Aku harus membawamu untuk bertemu keluargamu. Song Si mengangguk. Apa yang harus saya persiapkan? Bai Xiaoqin segera menjadi gugup. Apa yang perlu dipersiapkan? Kembali dan berjalan-jalan. Kenali saja keluargaku. Song Si terkekeh dan datang ke istana bawah tanah. Para pelayan klan ular telah menyiapkan meja berisi anggur berkualitas dan buah-buahan berharga. Dia dengan santai mengambil buah dan mencicipinya, merasa sangat puas. Jika bukan karena Sky Demon Saint, dia sudah bisa melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Sebelum Sky Demon Saint pulih, dia tidak perlu terlalu peduli. Dia hanya bisa bermain sepuasnya. Xiaoqin, aku akan memberimu sepotong pakaian. Song Si mengeluarkan jubah penghindar debu yang telah dia gambar. Artefak Dharma khusus ini tepat untuk level Bai Xiaoqin. Misalnya, dia sekarang menggunakan kekuatan nomologis untuk mengganti pakaiannya. Jubah Daois biasa tidak dapat menahan pertempuran sengit. Terima kasih, suami. Bai Xiaoqin tidak tahan untuk memakainya. Ia menyadari bahwa pakaian tersebut dapat berubah warna dan gaya sesuka hati, maka ia segera menggantinya dengan gaun kasa berwarna putih, terlihat murni dan cantik. Saat Song Si sedang beristirahat, dia tidak melakukan apapun. Dia membuka panel undian dan menarik 2 sisa hasil imbang dari 10 kali imbang berturut-turut sebelumnya. Dia masih memiliki lusinan peluang undian, tapi dia tidak menggunakannya dengan santai. Alasan utamanya adalah dia tidak kekurangan apapun. Yang terpenting, dia merasa nilai item yang dia gambar akan meningkat seiring dengan kekuatannya. Dia belum menariknya setelah maju ke alam Naschen Soul. Dia ingin mencoba dan melihat apakah ada sesuatu yang bagus. Ding! Selamat telah menggambar 100 batu jiwa bermutu tinggi. Ding! Selamat telah menggambar teknik Dewa Pedang Ethereal. Kedua benda itu tidak biasa, jadi Song Si memeriksanya dengan penuh minat. Batu jiwa, sumber daya budidaya khusus yang mirip dengan batu roh. Mereka diproduksi di dunia khusus seperti alam Netherworld. Mereka secara khusus digunakan untuk menumbuhkan kekuatan jiwa. Song Si tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan harta karun yang bisa langsung digunakan untuk mengolah jiwa. Kekuatan jiwa adalah kekuatan spiritual. Biasanya, ketika kekuatan spiritual seseorang kuat, selain melahap jiwa orang lain, satu-satunya cara adalah melalui pemurnian ki dan transformasi jiwa. Sekarang dia memiliki sumber daya tambahan untuk membantunya, belum lagi akan lebih mudah baginya untuk menerobos ke ranah transformasi jiwa, bahkan Bai Xiaoqin pun dapat memperoleh manfaat. Dia melihat item berikutnya. Teknik Dewa Pedang Ethereal, metode untuk menjadi dewa dengan niat pedang. Setelah mengolahnya, seseorang dapat memadatkan niat pedang menjadi jiwa pedang. Pada akhirnya, niat pedang bisa menjadi dewa. Niat pedang bisa menghancurkan dewa. Song Si terkejut. Ini sebenarnya adalah metode budidaya niat pedang, dan bahkan sistematis. Itu tidak seperti warisan yang ditinggalkan oleh pedang sage kuno yang hanya menemukan jalan ini. Barang bagus. Mulai sekarang, ketiga kakiku bisa berjalan bersama. Dia sangat terkejut. Manusia memiliki esensi, ki, dan roh. Esensi mewakili fisik, dan ki mewakili budidaya. Roh adalah jiwa dan roh primordial. Ini berhubungan dengan 3 jalur penyempurnaan tubuh, penyempurnaan ki, dan penyempurnaan roh. Ada teknik budidaya seperti tubuh emas abadi dan tubuh acalanta untuk penempaan tubuh, kitab suci yang murni untuk penyempurnaan ki, dan teknik 9 yang ilahi untuk esensi ki. Ini semua adalah teknik budidaya terbaik. Sebagai perbandingan, visualisasiin, yang mengembangkan kekuatan jiwa, tampaknya sedikit terbelakang pada saat ini. Itu tidak memiliki teknik budidaya. Rasanya menyenangkan sekali bisa berkultivasi dengan batu jiwa. Song Si langsung mengeluarkan barang itu. Teknik Dewa Pedang Ethereal berubah menjadi informasi dan muncul di benaknya. Batu jiwa adalah batu berwarna ungu kehitaman dengan aura misterius. Ketika Bai Xiaoqin melihat ini, meskipun dia tidak tahu apa itu, dia secara naluriah merasakan keinginan untuk itu. Aku akan memberimu 10. Anda dapat menyerapnya saat Anda berkultivasi. Song Si segera mengambilkan sebagian untuk Bai Xiaoqin. Batu jiwa ini bermutu tinggi dan mengandung energi yang agung. Itu cukup untuk digunakan Bai Xiaoqin untuk waktu yang lama. Tuan muda, mungkinkah ini batu jiwa? Saya mendengar bahwa ini sangat bermanfaat bagi para penggarap transformasi jiwa.
Bai Yuer berpengetahuan luas dan benar-benar mengenalinya. Semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin terkejut. Bukankah benda ini hampir punah? Tuan muda sebenarnya bisa mengeluarkan begitu banyak. Itu terlalu menakjubkan.